Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ya teman-teman. Oke, jadi di video kali ini saya akan buat konten lagi nih. Tapi sebelum saya lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu teman-teman. Bantu agar channel ini makin berkembang lagi untuk kedepannya. Jika teman-teman udah subscribe, langsung aja yuk kita mulai videonya. Oke, jadi hari ini saya ngonten lagi nih teman-teman. Langsung aja yuk kita jalan yuk. Oke, kembali lagi bersama saya nih. Oke teman-teman, jadi sebelum saya masuk ke topik pembahasannya, saya ingin menyapa teman-teman semua di rumah nih. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, jadi hari ini saya sudah mendapat ide konten lagi nih teman-teman. Jadi hari ini saya akan membahas Ninja 250 Fi ini. Jika dipakai harian cocok apa enggak teman-teman. Nah, jadi teman-teman simak videonya sampai habis ya teman-teman, agar nanti tidak ada yang terlewat gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi sebelum masuk ke topik pembahasannya, di sini saya akan jelaskan sedikit. Jadi nanti pada saat saya jelaskan ini sesuai dengan opini saya ya teman-teman ya, sesuai dengan opini saya dan pendapat saya pribadi teman-teman. Nah, jadi nanti ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Jadi poin pertama itu apa, poin kedua apa, poin ketiga apa gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman simak terus videonya ya. Oke, balik ke topik pembahasan kali ini. Ninja 250 Fi jika dipakai harian cocok nggak bang? Atau bagus nggak bang? Nah, oke. Jadi untuk poin pertama ya teman-teman ya. Untuk poin pertama, kita bisa lihat dari kondisi jalan di Indonesia teman-teman. Nah, maksudnya gimana bang? Nah, jadi saya jelasin di sini secara rinci ya teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui bersama, sekarang jalanan di Indonesia ini udah pada macet teman-teman. Teman-teman bisa lihat di daerah teman-teman, di kota-kota besar, contohnya seperti Jakarta, Bandung, dan lain sekitarnya, dan termasuk di tempat saya itu jalanannya itu udah macet teman-teman. Jadi kalau bisa disimpulkan, sekarang kita pakai logika aja ya teman-teman ya. Kalau saya pribadi, kalau untuk harian itu saya nggak mungkin teman-teman bawa motor ini di kemacetan. Karena apa? Ya sekarang teman-teman bisa nilai sendiri, motor ini tuh
dari dimensi tuh gede banget teman-teman, gede banget, dan juga dia itu berat. Kalau menurut saya sih berat motor ini. Jadi dia itu kalau dipakai di macet-macetan, kalau untuk saya pribadi ya, kalau untuk saya pribadi itu saya nggak bisa teman-teman. Jangankan pada saat pulang kerja, kadang berangkat kerja aja itu biasanya tuh macet teman-teman. Nah jadi kalau menurut saya pribadi itu saya nggak bisa teman-teman kalau untuk bawa motor ini itu macet-macetan. Karena juga saya pribadi itu kalau bawa motor dengan posisi nunduk seperti ini, itu saya tuh biasanya sering sakit punggung teman-teman. Jadi punggung saya tuh sering sakit teman-teman kalau semisal bawa motor dengan model cara berkendara seperti ini gitu loh. Karena memang motor sport dia itu kita dipaksa untuk bungkuk teman-teman. Jadi motor sport itu kita dipaksa untuk bungkuk, ya ala-ala pembalap gitu. Jadi ya saya nggak bisa teman-teman gitu kalau untuk pakai motor ini harian gitu. Nah itu poin pertama ya teman-teman ya. Nah terus sekarang kita geser next ke poin ke, aduh macet, bentar teman-teman, macet. Bentar ya, sabar dulu ya, ini macet, jalanannya macet teman-teman. Saya kalau macet-macet gini nih bahas sesuatu tuh nggak bisa lancar gitu loh kalau macet kayak gini tuh. Nah oke, kita jalan ya teman-teman. Jadi itu poin pertama tadi itu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita next ke poin kedua. Nah sekarang ini poin kedua, untuk konsumsi bahan bakar ya teman-teman ya. Untuk konsumsi bahan bakarnya. Sebenarnya untuk konsumsi bahan bakar itu di video kemarin itu sudah saya singgung, sudah saya jelaskan untuk konsumsi bahan bakarnya Ninja ini teman-teman. Nah jadi sekarang ini saya jelaskan lagi untuk konsumsi bahan bakarnya ya teman-teman ya. Nah oke, jadi untuk Ninja, kalau saya pribadi untuk 1 liter bahan bakar itu pertamax ya teman-teman ya. Untuk 1 liter bahan bakar itu bisa menempuh jarak 23 bahkan sampai 25 km teman-teman. Itu untuk 1 liter. Nah sekarang untuk Ninja ini kalau full tangki kita itu butuh sekitaran 17 liter teman-teman. Jadi untuk full tangki itu sekitaran 17 liter teman-teman ya. 17 liter. Nah sekarang itu yang jadi masalah bukan berapa dapat per liter tuh dapat berapa kilo gitu, dan juga bukan masalah full tangkinya teman-teman. Yang jadi masalah sekarang itu harga BBM mahal teman-teman. Nah teman-teman bisa nilai sendiri lah untuk Pertamax aja ya. Jadi untuk Pertamax itu kalau nggak salah sekarang itu 13.000 apa 14.000 itu saya lupa. Jadi kalau untuk Pertamax itu mahal teman-teman. Jadi kalau bisa disimpulkan kalau untuk Pertamax sekarang itu 1 liternya itu 13.000. Nah sekarang kalau 1 liter 13.000 atau 14.000. Nah sedangkan Ninja ini yang dibutuhkan ini kurang lebih 17 liter. Nah sekarang bisa teman-teman kalikan sendiri itu berapa teman-teman. Nah gitu ya. Jadi
mungkin kurang lebih kalau teman-teman pada saat tangkinya ini kosong, teman-teman isi full tangki 17 liter, itu kalau saya pribadi itu kurang lebih ngabisin duit sekitaran 200.000 teman-teman ya. Nah sekarang 200.000 itu kalau untuk harian, ya menurut saya sih dibilang boros enggak, irit juga enggak teman-teman. Dia sesuai dengan tengah-tengah gitu dia. Jadi itu bahan bakarnya tuh standar gitu kalau menurut saya. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi itu tadi poin kedua. Oke, next kita lanjut ke poin ketiga ya teman-teman ya. Nah sekarang poin ketiga ini poin yang paling penting menurut saya. Jadi ini poin yang menurut saya paling signifikan atau paling penting lah itu istilahnya di konten ini. Untuk poin ketiga, nah kita dari segi bawa barang teman-teman. Nah oke, maksudnya gimana bang? Nah jadi bawa barang itu contohnya kayak peralatan kerja ya teman-teman ya. Nah peralatan kerja sekarang teman-teman bisa nilai sendiri. Kalau untuk Ninja bawa barang itu dia banyak, itu kalau saya pribadi nggak bisa teman-teman. Nah sekarang saya pribadi aja kalau semisal bawa tas yang di belakang itu, kalau semisal tasnya itu full ada barang, kan otomatis tasnya itu kan kembung ya teman-teman ya. Nah jadi kalau tasnya itu kembung, saya aja kadang itu ngerasa kesusahan teman-teman untuk duduk. Karena apa? Kalau tasnya itu kita misalnya bawa tas nih, terus tas kita itu full isi barangnya itu barang bawaannya itu banyak teman-teman. Nah jadi kita itu kan dipaksa duduknya ini, kita ini harus maju teman-teman. Nah jadi kita itu duduknya gini, nah maju gini. Nah di belakang sini, di belakangnya badan kita itu kita bawa tas gitu. Nah itu kalau menurut saya itu ribet teman-teman. Jadi kita itu nggak bisa berkendara dengan nyaman gitu loh. Nah apalagi saya pribadi ya teman-teman ya, apalagi saya pribadi itu kalau kerja saya tuh bawa alat banyak teman-teman. Jadi macam-macam saya bawa ya, alat teknik, terus alat untuk pekerjaan yang istilahnya berat-berat. Nah itu saya bawa teman-teman. Nah sekarang coba teman-teman bayangkan sendiri, kalau semisal saya banyak peralatan kerja, saya kerja nih, berangkat kerja, ini peralatan mau ditaruh di mana teman-teman? Nah gitu teman-teman. Jadi Ninja ini memang peruntukannya bukan untuk kerja sih kalau menurut saya. Nah jadi sekarang kalau untuk saya memang nggak cocok ya teman-teman ya. Nah tapi ini bukan berarti berarti kalau semisal harian nggak cocok ya bang ya, bukan gitu teman-teman. Maksud saya itu dipakai harian apa dulu gitu teman-teman. Jadi sesuai dengan poin ketiga tadi, poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Nah itu silakan teman-teman pahami dulu gitu ya. Nah jadi bukannya nggak cocok untuk harian, nah tetapi ini sesuai dengan saya pribadi teman-teman. Kalau saya pribadi, saya kerjanya tuh setiap hari bawa alat banyak, terus alatnya itu macem-macem dah bawanya. Nah saya kalau semisal bawa Ninja ya, alat saya mau ditaruh di mana teman-teman. Nah tapi yang jadi tanda kutip di sini, kalau semisal teman-teman itu kerjanya itu kerja kantoran atau kerja di toko atau buka usaha, ya sah-sah aja, nggak ada masalah menurut saya. Nggak ada masalah teman-teman, selagi teman-teman itu kerjanya tidak bawa barang ya teman-teman ya. Ya oke lah, kalau tas masih bisa ditoleransi lah kalau misalnya tas itu. Tapi kalau untuk alat-alat yang besar-besar yang banyak itu
Wah, nggak bisa teman-teman. Soalnya saya pribadi tuh, saya kebetulan kerjanya tuh kan kerja di listrik, dan saya itu kalau udah kerja itu pasti selalu bawa alatnya banyak teman-teman. Jadi saya itu nggak bisa kalau bawa Ninja seperti ini. Nah, jadi itu tadi ya, sebenarnya untuk di video kali ini tuh cuma 3 poin aja. Untuk 3 poin aja, tapi ini poinnya bener-bener pemahaman ya teman-teman ya. Jadi bener-bener sesuai dengan pendapat saya dan juga opini saya teman-teman. Nah, jadi di sini kesimpulannya, Ninja kalau dipakai harian kerja gimana bang? Nah, kalau menurut saya sih 50-50 ya teman-teman ya, cocok nggak cocok gitu loh. Kalau semisal teman-teman kerjanya di kantor atau di toko, atau teman-teman punya usaha, ya harian bawa Ninja ya nggak apa-apa, ya tambah keren gitu. Tapi kalau untuk teman-teman bawa buat kerja, teman-teman sedangkan posisi alat kerjanya banyak, waduh, saya nggak sarankan teman-teman. Teman-teman nanti susah bawa alat kerjanya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi 50-50. Kalau untuk saya, untuk harian saya ogah teman-teman. Saya nggak mau kalau untuk harian bawa motor ini. Jadi kita itu sebenarnya harus tahu konsekuensinya kita beli motor ini tuh untuk apa teman-teman. Udah banyak saya singgung, udah berkali-kali saya singgung, konsekuensinya kita beli motor ini tuh untuk apa, kan gitu ya teman-teman ya. Kalau semisal untuk weekend atau istilahnya cuman untuk malam mingguan aja, ya nggak masalah, nggak ada yang salah teman-teman, nggak ada masalah gitu. Jalannya di aspal, jadi nggak ada masalah teman-teman. Atau teman-teman pakai ngebucin juga ya boleh, nggak ada masalah gitu. Kalau teman-teman semisal kerjanya di kantor, terus teman-teman bawa Ninja gitu, nggak apa-apa, malah tambah keren teman-teman gitu. Jadi di sini udah jelas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pahami dulu maksud saya di konten kali ini. Di sini cuman ada 3 poin, tapi poinnya ini bener-bener bermakna banget, sesuai dengan apa yang saya alami ya teman-teman ya. Jadi kita harus tahu, mau kita beli Ninja seperti ini itu peruntukannya untuk apa teman-teman ya, gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman kerjanya bawa alat kerja, selagi teman-teman bisa mengakali cara bawanya, ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah gitu teman-teman. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak teman-teman, nggak mau saya bawa Ninja. Nanti saya nggak bisa kerja teman-teman di tempat kerja, gara-gara saya nggak ada alat kerja. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman nggak paham ya teman-teman ya. Jadi di video kali ini kesimpulannya, kalau untuk harian kerja, Ninja cocok nggak bang? Ninja bagus nggak bang? Kalau untuk saya pribadi ya, saya enggak teman-teman, kurang cocok sih kalau saya, kurang cocok kalau saya teman-teman. Jadi itu banyak poinnya yang bikin saya itu nggak mau bawa Ninja kok berangkat kerja. Untuk pekerjaan itu saya nggak mau teman-teman. Nah oke, mungkin segitu dulu ya video untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh bisa memberikan pendapat dan perbandingan juga sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Jadi teman-teman itu agar paham gitu loh maksud saya teman-teman ya. Oke, mungkin segini dulu lah video dari saya. Dan satu hal lagi, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, agar channel ini makin berkembang untuk kedepannya. Dan juga teman-teman bisa mendapatkan notifikasi pada saat saya upload video teman-teman. Oke,
Mungkin sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.